Oke, halo semuanya, kita kembali lagi akan belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang function. Tadi kan ekspresi, sekarang kita belajar fungsi atau function. Function itu apa? Potongan program dalam Python yang bertugas untuk melakukan tugas tertentu. Nah, itu aja. Biasanya kita melakukan ini untuk menghindari perulangan kode. Jadi kodenya itu kita pakai terus, tinggal kita panggil aja. Nanti saya jelaskan istilahnya ya. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu command prompt-nya bersih, kemudian sublime kita juga bersih. Kita buatkan tutorial 7. Tutorial 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu namanya fungsi. Fungsi. Ya, ini contoh fungsi. Misalkan saya ingin tadi kan kita buat contoh bilangan absolut. Kita cek nih. Misalkan A sama dengan 23, B sama dengan 13, B sama dengan 46. Saya pengen cek nilai absolut keduanya ini sama atau enggak. Gitu ya, kita buatkan nih. If A kurang dari 0, maka A-nya kita buatkan negatif. Update ya. Diupdate. Jadi update sama dengan min A ya. Kemudian kalau B juga gitu. If B kurang dari 0, maka B-nya juga di min B kan. Jadi baru terakhir dicek. If A sama dengan B, maka jadi kita mau lihat absolutnya sama nggak? Ini kan otomatis beda. Misalkan kalau yang sama itu nih min 13 nih, min 13. Absolutnya sama kan 13 dengan min 13? Lalu kita print. Angka A dan B memiliki nilai absolut atau mutlak aja, mutlak yang sama. Nah, kalau kita buatkan else-nya berbeda, berarti copy paste yang berbeda. Kita jalankan. PY tutorial 7. Angka 13 dan 13 memiliki nilai mutlak yang sama. Nah, gitu. Ini ada banyak hal perulangan kan yang dilakukan. Misalkan kita buatkan if kurang dari 0, B kurang dari 0, dia berkali-kali. Tinggal kita, contoh yang pakai fungsi ini saya komentar dulu. Jadi fungsi itu diawali dengan sintak def ya. Ini def namanya check absolute. Nah, check absolute. Kita misalkan di sini number 2. Jadi numbernya itu if number kurang dari 0, maka numbernya itu diubah jadi min number ya. Itu aja. Kalau dia positif udah nggak usah ada efek apapun, jadi kasih return number. Di sini kita buatkan if yang kedua, if. Nah, tinggal kita buat check absolute A apakah sama dengan check absolute B. Kalau dia sama, angkanya sama gitu.
space ya, else berbeda. Jadi gini cara bacanya, lihat di sini. Jadi yang pengecekannya dibuat di def, nanti di sini ada return absolute A, absolute B. Cek di sini. Oh sama nilainya sama aja hasilnya ya. Nah jadi di sini diperkenalkan bagian yang ini adalah parameternya ya. Jadi di sini kan ketika kita mau menggunakan fungsi check absolute, kita masukin A. Nah di A check absolute B itu disebut argumen. Jadi A dan B disebut argumen. Kayak kalau kita mau ngerjain sesuatu check absolute, dia butuh prasyarat, dia butuh sesuatu untuk dicek. Jadi dia cek absolut dong, angkanya berapa? 13. Nah dia naik ke atas. Nah ini namanya nama fungsinya cek absolut. Nah cek absolut A ini caranya memanggil ya, calling function. Jadi di sini bagian calling functionnya dan ditulis nama fungsinya, disisipkan argumennya. Argumen itu prasyaratnya. Nah di sini ada sintak def, di sini nama fungsinya, number itu adalah parameter. Ya, kalau di bawah sini disebutnya argumen, di sini parameter disebutnya, gitu aja. Nah return ini disebut nilai kembalian. Kayak dia dicek dong 13, dicek. Kalau 13 dia diubah dikali min 1. Return number. Return itu jadi kayak dia ngerjain tugas, kasih laporan gitu ya. Kalau di WhatsApp tuh kayak mirip kita kirim, ada delivered, ada seen gitu. Itu return, nilai kembalian dari sebuah fungsi. Yang dibutuhkan di sini nih, kan pas dia masuk ini dicek nih, berarti cek absolutnya numbernya. Ketika 13 jadi 13, cek absolut B min 13 jadinya 13 juga. Jadi ini 13 sama dengan 13 true, masuknya nilai mutlaknya sama gitu. Itu fungsi. Contoh lainnya apa? Kita butuh contoh lain yang mudah ya. Contoh lain yang mudah misalkan apa ya? Nih gini, saya buatkan contoh yang berbeda. Simpan, ini tutorial 8 contoh 2 dari fungsi. Kan dia fungsinya mempersingkat pekerjaan yang dikerjakan berulang-ulang. Nih, kalau saya pengen komputer itu pengen ngomong hello atau ngomong menyapa hi, kita kasih aja def sapa. Nah gitu. Apakah dia butuh parameter? Nggak perlu, tinggal di print aja. Print, woi, apa kabar? Nah gitu, ini sapanya. Kemudian saya butuh fungsi lagi ya, menghitung ini luas, hitung luas. Kalau hitung luasnya itu ini persegi aja, persegi. Kalau persegi itu dia butuh berapa parameter? Satu sisi cuman ya, sisi. Berarti di sini resultnya itu sisi kali dengan sisi. Kemudian di returnnya dia perlu kembalian. Returnnya nilai luasnya itu return result. Nah, apalagi misalkan parameter def, di sini apa parameter itu keliling
persegi. Lupa hitung keliling persegi. Di sini isi resultnya 4 ya, 4 kali sisi. Return. Nah, return result. Nah, tinggal kita tanya nih. Tinggal ditanya bagaimana membuatnya. Jadi kalau kita misalkan mau sapa yang berkali-kali, tinggal panggil aja sapa. Dan 2 kali cetaknya sapa. Berarti boy apa kabar gitu. Kemudian kita mau hitung luas persegi. Nih misalkan kita masukkan dulu ya integer input, masukkan panjang sisi perseginya. Kemudian kita hitung, tinggal di sini print aja, print kita cetak. Berarti hitung luasnya tinggal kita cetak, cetak juga di sini pakai fungsi f aja. Di luas persegi sama dengan, berarti hitung luas persegi, masukin a-nya. Kemudian yang bawah itu kelilingnya. Keliling persegi. Nah, mati lampu ya. Astaga. Dah gitu ya. Cek nih. Jalan. Oh sorry. 8. Oh ya, apa kabar? Masukkan panjang sisi perseginya 20. Jadi hitungnya nih. Apa salah ini? Oh, saya lupa masukin parameternya di sini. Makasih banyak sisi. Ya. Sorry. Oh ya, apa kabar 10. Luas persegi 100 bisa 40 gitu. Kalau kita mau buat satu lagi bisa, tinggal panggil aja, nggak perlu kita buat ini berkali-kali lagi. Itulah fungsi dari function. Fungsi dari fungsi. Ada hal lagi yang perlu diperhatikan dalam fungsi, yakni variabel dalam fungsi. Kita buat nih. Lagi sini ya. Tutorial 9. Jadi kita akan bahas variabel di dalam function. Apa itu? Kenapa perlu dibahas? Karena variabel function itu ada disebut lokal variabel, ada yang disebut global. Lokal dan global variabel. Misalkan di sini saya punya a sama dengan 10. Kemudian saya punya a sama dengan 10. Saya buat fungsi namanya cetak angka. Tidak ada parameter. Di sini kita buat lagi a lagi. A sama dengan 13. Ini kita print. Nilai dari A adalah A. Nah, kira-kira dia pakai A yang mana? A yang 10 atau A yang 13? Kita coba cetak angka. Coba. Ini kalau kita pakai cetak angka. Kali ini kita print A lagi. Print nilai A ya. Nilai A nilai A-nya sekarang, nilai A. Bingung deh sedikit, enggak apa-apa. Sini A. Jadi yang di 10 ini A-nya berapa? Yang di 11 itu A-nya berapa? 9 13. Yang 11 kan dicetak. Print nilai A adalah A. Kenapa? Belum disimpan. Belum disimpan. Bego nih.
Yang 10, 13, yang A. Jadi yang 10 ini pakai A lokal dalam fungsi, alias baris 7. Kalau yang baris 11 itu menggunakan variabel global, yakni baris 4. Gimana caranya biar dia ikut nih? Jadi A yang di sini, jadi A sama dengan 13 ini harus merubah A yang 10. Dikasih apa? Dikasih global. Jadi di sini gitu. Global. Nah, gitu. Kok error globalnya? Nah, coba. Error. Bentar ya, saya contekan dulu, bentar. Oh alah, tinggal dibuat di global A sama dengan 13, nah, gitu. Ya Allah, nah, di global A sama dengan 13 di bawah ini dikasih declare di sini. Di sini ke program, ke fungsi, kalau global kita pakai yang global. Tuh, berubah kan? 13 semua. Nah, sekian sampai di sini pelajaran tentang fungsi. Kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya.